Foto Eki dan Vina saat kecelakaan dibongkar saksi baru, motor oleng dan tabrak tiang. Muncul lagi saksi lengkap dengan bukti baru kasus Vina Cirebon. Saksi tersebut mengaku memiliki foto saat Eki dan Vina kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia bahkan mendengar langsung suara keras dari benturan kepala Eki ke tiang di Jembatan Talun Cirebon. Saksi baru kasus Vina Cirebon bernama Nazrudin, usianya 48 tahun. Nazrudin berasal dari Tangerang Selatan yang menikah dengan wanita Cianjur. Dia mengaku bekerja di bidang sepak bola, pernah juga menjadi pelatih. Tahun 2016 silam, Nazrudin bekerja menambal bola ke sekolah-sekolah. Saya dulu kerja saya keliling kota ke sekolah nambal bola. Akunya saat diwawancara Dedi Mulyadi. Tanggal 27 Agustus tahun 2016 malam, Nazrudin jalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Waktu itu saya dari Sumber, kalau ke sekolah ada batas waktunya jam 12 jam 1 udah bubar. Sore saya carinya ke lapangan futsal, waktu itu hujan. Jamnya pokoknya agak malam saya jalan kaki dari Sumber, kata Nazrudin. Sesampainya di Jembatan Talun, Nazrudin takut saat melihat seseorang sedang duduk sendiri. Dia khawatir barang pribadi miliknya seperti handphone Nokia dan uang hasil tambal bola dibegal orang tersebut. Saya sempat berhenti di jembatan itu karena takut, itu udah malam. Agak gelap, sepi, di depan saya takut begal ada orang di depan jadi saya berhenti dulu, katanya. Saat sedang merokok menghindari orang tersebut, Nazrudin mengaku melihat motor dengan kecepatan cukup kencang melaju zigzag. Saya lihat motor dari arah kota, dari SMP 11, motor itu bolak-belok gitu, lumayan, kencang. Satu badan jalan tuh abis sama dia, katanya. Ketika ke arah tengah pembatas jalan Jembatan Talun, menurut Nazrudin motor standing lalu oleng. Ke arah tengah pembatas jalan terbang, diangkat. Mungkin ya, jatuh ban itu dekat ke pembatas, akhirnya dia oleng. Saya sempat lihat lampu motor itu kalau stang ini kan, oleng, katanya. Motornya jatuh, lanjut Nazrudin, sedangkan pengendaranya terlempar membentur tiang. Orang itu terlempar, langsung ngebentur tiang. Kalau motor gak, ngebentur bukan badan, atas, helm. Suaranya keras, saya gak bisa bayangin, kata Nazrudin. Nazrudin awalnya mengira motor tersebut tabrakan dengan pengendara lain dari arah berlawanan. Sebelum jatuh ada motor dari arah belakang saya pikir tabrakan sama motor itu tapi itu gak. Dia berhenti sebentar terus ke pinggir, katanya. Nazrudin juga mengaku sempat mengabadikan kecelakaan di Jembatan Talun tahun 2016 menggunakan kamera handphone Nokia. Saya mau nyamperin tapi masih ragu. Saya foto tuh semua. Orang tiga itu, sama korban itu, kata Nazrudin. Ia meyakini bahwa foto Eki dan Vina kecelakaan di Jembatan Talun 2016 masih tersimpan di handphone. Insya Allah ada di HP. HP-nya udah mati tapi saya usahakan. Nokia, HP-nya ada, kata Nazrudin. Nazrudin saksi baru kasus Vina mengaku memiliki foto Eki dan Vina kecelakaan. Meski memiliki bukti penting, ternyata Nazrudin sempat dicueki oleh tim pencari fakta. Ia sama sekali tak direspon tim pencari fakta, padahal memiliki bukti foto Eki dan Vina kecelakaan. Nazrudin mengaku sempat memfoto Eki dan Vina usai alami kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Ia adalah warga asal Tangerang Selatan yang menikah dengan wanita Cianjur. Tahun 2016 silam, Nazrudin mencari uang dengan menambal bola di sekolah dan lapangan futsal. Pada Sabtu 27 Agustus 2016, Nazrudin sedang jalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Ketika di Jembatan Talun, mantan pelatih sepak bola itu khawatir saat melihat seseorang duduk. Karena takut dibegal, Nazrudin kemudian berdiam diri sembari menghisap rokok. Tak berselang lama, Nazrudin melihat Eki mengendarai motor dengan kecepatan tinggi sambil zigzag. Menurutnya Eki gagal menjaga keseimbangan motornya usai melakukan standing. Tubuh Eki, katanya, terlempar hingga kepalanya membentur tiang di Jembatan Talun Cirebon.
Seketika Nazrudin menghampiri Eki dan Vina yang terkapar dan mengambil sejumlah foto. Nazrudin mengatakan foto Eki dan Vina kecelakaan tahun 2016 masih tersimpan di handphone Nokia miliknya. Sebenarnya, kata Nazrudin, ia pernah mencoba menyerahkan bukti foto Eki dan Vina kecelakaan pada tim pencari fakta. Sekadar mengingatkan, Elza Syarif bersama Pitra Romadoni sempat menyatakan diri sebagai tim pencari fakta kasus Vina Cirebon. Tapi sayangnya, Nazrudin justru dicueki oleh tim pencari fakta. Tak menyerah, Nazrudin juga sempat menghubungi Ferry untuk menyerahkan bukti foto Eki dan Vina kecelakaan, namun kembali tak direspon. Muncul lagi saksi lengkap dengan bukti baru kasus Vina. Saksi tersebut mengaku memiliki foto saat Eki dan Vina kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon, 27 Agustus 2016. Dia bahkan mendengar langsung suara keras dari benturan kepala Eki ke tiang di Jembatan Talun Cirebon. Saksi baru kasus Vina bernama Nazrudin, usianya 48 tahun. Nazrudin berasal dari Tangerang Selatan yang menikah dengan wanita Cianjur. Ia mengaku bekerja di bidang sepak bola, pernah juga menjadi pelatih. Tahun 2016 silam, Nazrudin bekerja menambal bola ke sekolah-sekolah. 27 Agustus 2016 malam, ia jalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Nazrudin mengaku melihat motor dengan kecepatan cukup kencang melaju zigzag, ketika ke arah tengah pembatas jalan motor standing lalu oleng dan menabrak tiang. Nazrudin juga mengaku sempat mengabadikan kecelakaan di Jembatan Talun tahun 2016 menggunakan kamera handphone Nokia. Ia meyakini bahwa foto Eki dan Vina kecelakaan di Jembatan Talun 2016 masih tersimpan, namun kini handphonenya mati. Kasus Vina Cirebon kembali mendapat sorotan setelah seorang saksi baru muncul. Saksi baru tersebut membawa bukti penting berupa foto saat kecelakaan Eki dan Vina di Jembatan Talun, Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Saksi tersebut, Nazrudin, menyatakan dirinya menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Nazrudin bahkan masih ingat suara benturan keras kepala Eki dengan tiang di Jembatan Talun. Nazrudin mengaku bekerja di dunia sepak bola dan pernah menjadi pelatih. Pada tahun 2016, ia bekerja dengan menambal bola ke sekolah-sekolah. Pada malam 27 Agustus 2016, Nazrudin berjalan kaki dari arah Sumber, Cirebon. Sesampainya di Jembatan Talun, Nazrudin merasa takut melihat seseorang duduk sendirian. Ia khawatir orang tersebut akan merampas barang-barangnya, seperti handphone dan uang hasil tambal bola. Saat sedang merokok untuk menenangkan diri, Nazrudin melihat sebuah motor yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi, bergerak zigzag. Ketika mendekati pembatas jalan Jembatan Talun, motor tersebut berdiri di atas roda belakang dan oleng. Ke arah tengah pembatas jalan terbang, diangkat. Mungkin ya, jatuh ban itu dekat ke pembatas akhirnya dia oleng, saya sempat lihat lampu motor itu kalau stang ini kan, oleng, jelasnya. Motor itu terjatuh, sedangkan pengendaranya terlempar hingga membentur tiang jembatan. Orang itu terlempar, langsung ngebentur tiang. Kalau motor gak ngebentur bukan badan, atas, helm. Suaranya keras, saya gak bisa bayangin, kata Nazrudin. Nazrudin juga mengungkapkan bahwa ia sempat mengambil foto kejadian kecelakaan di Jembatan Talun tersebut dengan kamera handphone.